Sampaikan oleh Bapak Sopian sudah hadir. Oke, silakan Bapak. Ya, semangat pagi ya. Jadi Semangat pagi, Pak. eh, kita percaya bahwa juga apa yang kita doakan, saudara mesti yakin bahwa Tuhan sudah mendengar. Ya, jadi ini yang perlu kita imani. Ya, nah hari ini saya ingin berbicara tentang Yesus si pembuat mujizat itu. Ya, saudara perlu mengerti bagaimana juga proses kesembuhan itu atau mujizat itu juga bisa terjadi dalam diri kita. Di dunia modern ini, saudara jangan terpaku kagum dengan juga hal teknologi. Tuhan itu memiliki teknologi yang sangat luar biasa, yaitu iman kita ini. Ini teknologi ini saudara menembusi bukan saja sebab semua ilmu teknologi yang ada ini sekarang tergantung daripada satelit. Nah, sedangkan kalau nanti satu saat, kalau dunia bergoncang katanya juga langit rubuh semua, habislah saudara semua teknologi ini. Tapi kita memiliki teknologi yang lebih canggih, saudara. Ya, kita tidak perlu satelit. Saudara hanya perlu receiver saudara, yaitu iman saudara. Nah, pagi ini saudara, kita perlu mengerti bagaimana mujizat itu bisa terjadi ya di dalam kehidupan kita. Ya. Ada beberapa hal dan saya ingin coba bahwa khotbah saya hari ini mungkin juga eksposisi saudara. Satu perikop ini kita coba lihat apa yang terjadi yang Tuhan ingin kerjakan dalam diri kita. Sambil nanti saudara juga mendengar apa yang saudara dapatkan itu menjadi receiver untuk saudara juga bisa menerima berkat Tuhan. Saya cuma hanya penyambung lidah ya supaya saudara dan saya ini bisa terus bertumbuh di dalam iman ya. Hal yang pertama, saudara, kita baca di dalam ayat yang pertama. Kan dia baru pakai masuk kotor. Yohanes pasal 1 ayat yang 1 mengatakan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Jadi saudara, di dalam mujizat harus ada momentum dan ada kesempatan kita ada dan hadir di dalam keadaan dan situasi di mana Yesus itu ada di tempat itu. Jadi saudara kekasih, kenapa Mezbah Koramdeo itu, saudara setiap pagi ini adalah orang bilang ini ketersediaan untuk kita bisa menerima mujizat. Ya, jadi saudara, oleh karena itu tiap pagi saudara mesti ikuti supaya disitulah kita ingin minta supaya momentum kesempatan sama sebagaimana juga perempuan yang pendarahan 12 tahun itu sudah. Dia tahu momentum itu. Dia tahu kesempatan itu. Sedemikian juga perempuan Funisi itu, saudara. Ya, bagaimana dia berdoa buat anaknya yang kerasukan. Ya, dia tahu itu kesempatan. Walaupun juga apa yang terjadi, dia tahu dia ada di situ. Jadi saudara, kalau kita juga ada bersama-sama dalam Mezbah Koramdio ini, ya inilah momentum di mana untuk kita bisa menerima mujizat. Kita gunakan teknologi sudah tentu lewat Zoom meeting ini. Tapi saya percaya imanmu itu yang melakukan. Iman datang dari mana? Dari pendengaran. Iman datang dari mana? Dari kasih yang ada di dalam diri kita ini. Nah, kuasa itu bisa bekerja. Waktu juga Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Dan kasih yang ada itu mengerjakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Hal yang kedua, yang saudara juga perlu untuk tahu, ya saudara, bahwa Tuhan Yesus, saudara mesti mengundang, ya, si pembuat mujizat itu. Ya, jadi saudara, kalau saudara juga tahu, kami-kami ini cuma hanyalah hamba Tuhan. Apa yang disuruhkan kita perlu untuk juga menyampaikan kepada saudara. Dan Tuhan Yesus harus diundang di dalam kehidupan saudara. Ya, sama sebagaimana juga di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang kedua itu. Yesus dan murid-muridnya diundang juga dalam pesta perkawinan itu. Saudara, mujizat tidak akan terjadi kalau Tuhan Yesus tidak ada di dalam kehidupan kita. Makanya kita perlu percaya Tuhan Yesus, saudara. Ya, karena dia adalah sumber pembuat mujizat itu. Nah, ini penting.
Ini penting, ya. Kalau enggak, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita ini akan kehilangan momentum itu. Kita akan kehilangan kesempatan itu. Undang dia. Maka kita perlu untuk juga bisa menerima ini, melakukan yang terbaik. Dan saya percaya Tuhan akan juga memberikan yang terbaik juga bagi ini. Ya. Hal yang ketiga, saudara, kita harus percaya juga, bukan saja harus mengundang, kita perlu ada kesempatan. Dan saudara, di dalam setiap mesbah koram Dio ini adalah kesempatan yang saudara dan saya harus percaya. Ya, ya memang saudara tidak perlu untuk menunggu sampai ada di satu tempat tertentu, tetapi ini adalah lewat media ini, saudara, saudara bisa bisa merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan lewat doa-doa itu Tuhan bisa berbicara kepada diri saudara. Mungkin doa-doa yang dipanjatkan dalam doa syafaat tadi. Tapi saya percaya Tuhan bisa mengubah itu menjadi iman di dalam diri saudara. Ya. Hal yang ketiga, saudara juga harus mengerti bahwa melalui masalah Tuhan Yesus membawa kita kepada Yesus. Kepada diri dia. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga ini. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Jadi saudara, kita ya ada banyak di sini yang saya tahu saudara, bahwa saudara mengenal Tuhan memang bisa dari teman-teman, bisa dari media sosial. Ya, saya percaya juga itu. Tapi saya percaya bahwa juga hal ini, saudara, masalah, persoalan itu adalah apa itu? Trigger yang sangat kuat untuk kita mencari Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kadang-kadang Tuhan luaskan satu masalah, bersyukurlah. Ya, haleluya. Ya, karena Yakobus mengatakan berbahagialah orang katanya yang jatuh loh, saudara. Ya, ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi saudara, kalau ada masalah, nah itu Tuhan lagi menguji kita, ya. Tuhan lagi membentuk iman kita yang sempurna, ya. Iman apa, saudara? Kalau mungkin ada masalah di dalam ekonomi saudara, saudara belajar untuk tekuni itu, ya. Saudara, kesuksesan orang-orang yang sukses hari ini, saudara, itu adalah konsisten, ya. Artinya sudah tetap percaya, tetap berjalan di dalam Tuhan. Jangan juga saudara ini ragu-ragu lagi. Konsistensi kita ini membawa kesuksesan. Proses apa masalah dalam hidup kita ini kita perlu untuk tekuni terus. Ya, bahkan dikatakan di dalam Yakobus pasal 1:12 itu. Berbahagia juga katanya kalau ada orang yang bisa bertahan dalam pencobaan. Walaupun belum juga dijawab. Tetapi tetap percaya. Ya, karena kenapa katanya? Karena orang-orang yang model kayak begitu akan menerima mahkota kehidupan. Nah, ini penting. Jadi, waktu sama sebagaimana di dalam cerita perjamuan di Kana itu ada masalah, kehabisan anggur. Masalah itu Ibu Yesus berkata katanya kepada Yesus. Saudara, apa yang menjadi masalah hidup kita ini perlu kita ngomong. Bukannya Tuhan nggak tahu, saudara. Tapi Tuhan mau supaya juga apa yang menjadi keinginan hatimu itu yang Tuhan mau lihat. Saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam doa kita, ya di dalam doa kita ini sudah, kita mesti ngomong apa adanya. Jangan juga ada apa-apanya. Ya, saudara di dalam doa itu mesti setulus hati saudara. Jangan ada udang di balik bakwan itu loh saudara. Ya, jadi saudara mesti belajar ngomong apa adanya. Ibu Yesus katakan mereka kehabisan anggur. Apa yang terjadi saudara? Mari kita lihat berikutnya. Dalam Yohanes pasal 2:4. Ya, ingat sekali lagi. Masalah membawa kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi juga saudara, penyelesaian itu ada di tangan Tuhan. Kalau saudara sudah menyerahkan bola itu kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang akan memberikan waktu yang tepat untuk menjawab doa kita. Waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita.
Rencana Tuhan juga berbeda dengan rencana kita. Itu yang dituliskan oleh Yeremia. Bahkan dikatakan katanya di dalam ayat Yeremia 17 itu kadang-kadang katanya hati kita itu bisa jadi penipu. Ya, jadi jangan dirasa-rasa. Gunakan iman saudara. Haleluya. Haleluya. Kita ini bukan nabi, saudara. Tapi Tuhan bisa pakai cara nabi. Kita ini bukan imam. Tapi Tuhan bisa memakai hidup kita untuk berdiri sebagai juga imam. Bisa. Dan Tuhan juga, kita bukan raja. Tapi Tuhan bisa memberikan pengurapan itu kepada kita. Tapi sekali lagi, waktu untuk Tuhan menjawab, itu ada di tangan Tuhan. Ya, jadi sudah bagian kita, sekali lagi tadi yang saya bilang, konsisten. Konsistensi membawa kita untuk kita sukses di dalam masalah, persoalan hidup kita dalam rohani ini, bahkan dalam pelayanan, apapun karir kita, konsistensi terus bertekun itu loh, saudara. Ya, karena memang waktunya itu kita tidak tahu. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Saya juga masih ingat cerita tentang perempuan Funisia itu. Ya, waktu juga dia berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan berkata, waduh, ini ya, padahal itu murid-muridnya sudah bilang, diam, ini lagi pelayanan. Termasuk juga yang perempuan yang dalam pendarahan itu loh, saudara. Ya, dan waktu Tuhan berkata kepada perempuan Funisi itu, dikatakan katanya, "Eh, saya datang, ya, ini bukan untuk juga kamu gitu loh istilahnya. Ya, tapi saya datang untuk anak-anak Israel itu loh, orang-orang Israel. Ya, yang jauh, yang sudah jauh daripada Tuhan. Karena juga bangsa Funisia pada waktu itu berbeda dengan bangsa Israel. Tapi hari itu, saudara, perempuan ini tahu banget gitu loh. Dia percaya sekali. Begitu konsistennya, saudara, di dalam juga dia mencari Tuhan. Sampai Tuhan itu luar biasa sekali. Ada perumpamaan juga yang Tuhan juga beri kepada kita. Seorang katanya juga janda itu yang meminta sesuatu kepada juga ada tuannya katanya. Ya, ada hakim itu yang bisa menentukan daripada perkara yang sedang dihadapi oleh juga janda ini. Perempuan ini sudah berseru-seru terus. Dia datangin terus. Itu yang dikatakan katanya. Kuda mana yang saudara mesti ada, yaitu ku datang lagi, ku datang lagi. Konsistensi itu penting. Bertekun itu penting. Ya. Karena orang yang bertekun itu menandakan orang itu tahan uji. Karena juga waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Rencana Tuhan juga adalah berbeda dengan rencana kita. Ya, saudara juga lihat perempuan Funisi itu. Dia katakan katanya, ya Tuhan. Tapi katanya, biarlah katanya apa? Anjing itu katanya memakan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Oh, haleluya. Saya percaya ini yang mesti ada. Dari juga yang mustinya sudah mungkin nggak ada harapan mustinya. Tapi kita percaya Tuhan kita itu hebat, luar biasa. Ya, dia masih menyembah lagi, dia bareng beri tolonglah kami ini Tuhan. Ya, haleluya. Apa yang terjadi ini sangat luar biasa. Ya, Tuhan Yesus bilang katanya, di antara daripada bangsa Israel, haleluya. Ya, katanya, belum pernah saya melihat iman seperti ibu ini. Ini bangsa Israel ada orang yang cukup dekat loh, saudara. Dan Tuhan memang datang untuk membalikkan hati daripada juga bangsa ini kepada Tuhannya. Karena mereka yang ingin dipakai Tuhan. Tapi karena juga ini kita tahu bahwa juga bangsa Israel juga lah yang juga menyalibkan Tuhan Yesus. Ya, yang dipakai juga saudara lewat ini semua supaya juga kita mendapatkan berkat di luar daripada bangsa itu. Sekarang kita menjadi juga keturunan Abraham, ya bangsa Israel yang rohani. Dan saya percaya sekali lagi konsistensi, ketekunan daripada perempuan Punisi ini membuatkan hasil. Oleh karena itu saudara, kalau saudara sudah berdoa, jangan
juga putus asa. Tetap semangat. Semangat pagi saudara, datang di koram Leo, datang cari Tuhan, datang ibadah juga, datang ke komunitas, sepakat saudara, kompak-kompak saudara. Nah, tempat inilah saudara, untuk saudara bisa mengalami mujizat Tuhan. Karena satu atau dua orang sudah berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan ada di situ. Ini luar biasa. Hal yang berikutnya saudara, ya, tidak cukup saudara juga tahu bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu, bukan waktu kita. Rencana Tuhan bukan kadang-kadang bukan rencana kita. Tapi saudara, iman kita, percaya kita kepada Yesus. Dengan hati yang sungguh-sungguh tidak ragu-ragu, tidak bimbang. Ini yang harus ada. Ya, dibilang begini, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan, Ibu Yesus tahu sekali. Ya, walaupun juga Yesus berkata ini, Ibu, bukan saatnya sekarang. Tapi dia tahu nanti kapan saatnya. Karena Tuhan punya belas kasihan yang sangat luar biasa. Tuhan ada di situ. Tuhan tahu masalah saudara. Tuhan tahu juga apa yang sedang saudara hadapi. Tuhan tahu juga apa yang sedang saudara juga mengalami kefrustrasian, keputusan. Jangan saudara berkata, Tuhan nggak ngerti. Tuhan nggak pernah pacaran. Tuhan nggak pernah menikah. Tuhan nggak pernah juga hamil. Tuhan nggak, dalam nama Yesus buang kata-kata itu. Itu setan yang ngomong gitu. Tuhan tahu keadaan kita. Dia tahu apa. Makanya seperti Ibu Yesus ini. Saudara, dia tidak ragu-ragu. Dia berkata kepada pelayan itu. Apa yang dikatakan orang ini katanya kamu mesti buat. Haleluya. Saudara punya iman seperti itu. Ya, haleluya. Walaupun juga mungkin saudara sudah berdoa. Kok belum lihat ya? Tetap berdoa. Ya, masih belum lihat. Oh, tetap berdoa. Tetap semangat dalam doa. Konsistensi saudara. Ini akan mendatangkan daripada juga kuasa Tuhan yang besar. Allah melihat. Kadang-kadang itu ujian buat kita, saudara. Ya, haleluya. Haleluya. Ya, Tuhan mau tahu. Kita ini kadang-kadang gini loh, saudara. Ada orang berdoa, tapi sebenarnya juga dia nggak niat berdoa. Ngerti ya, saudara? Nah, untuk hal ini, saudara-saudara ini mesti benar-benar ada lewat ujian. Karena makanya seperti perempuan bunis ini, dia bertekun di dalam doa. Haleluya. Haleluya. Waktu Tuhan pertama dia bilang katanya, saya datang bukan buat kamu ibu. Saya datang buat orang Israel nih. Saya ingin membalikkan hati mereka. Saudara tahu apa yang dilakukan? Dia nyembah. Dia bilang katanya, tolong deh. Tolong deh katanya, tolong deh. Ya, nah, dia bilang katanya. Nah, makanya saudara, lewat ketekunan itu ada hikmat yang datang. Ada iman yang datang. Ada kekuatan yang daripada Tuhan yang datang. Yang saudara bisa juga tetap bertahan. Nah, di situ kasih karunia Tuhan bekerja. Ya, jadi saudara ingat, tanpa iman, firman Tuhan katakan, Tuhan tidak akan memperkenan kita. Ya, iman itu apa? Iman itu apa, saudara? Iman itu dasar dari segala sesuatu yang saudara harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum pernah saudara lihat. Nah, di dalam ayat yang ke-6 itu, di dalam Ibrani pasal 11 ini mengatakan katanya, yang disebut, saudara, iman yang diperkenan itu adalah iman yang percaya bahwa jawaban itu, bahwa Tuhan ada. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ini yang saudara mesti tahu. Jadi saudara nggak cuma dan juga tahu Tuhan itu ada. Puji Tuhan. Tapi saudara yang kedua ini penting. Ini kuncinya. Untuk saudara bisa menerima jawaban daripada juga doa-doa saudara. Yaitu katanya, saudara mesti percaya jawaban itu dari Tuhan. Karena Yesuslah pembuat mujizat. Si pembuat mujizat. Ada Yesus dalam dirimu, tidak perlu takut lagi. Ya, apapun orang mau lakukan kepada kita, tidak perlu saudara juga khawatir lagi. Ya, biarlah Tuhan yang akan membela kita. Tuhan yang adalah juru selamat yang akan membawa kita kepada jalan keselamatannya. Kalaupun saudara juga hari ini belum juga mendapatkan jawaban, tetaplah percaya.
Karena itu jalan yang terbaik buat kita untuk menerima mujizatnya Tuhan sudah sediakan. Karena itu ujian, saudara. Ya, jadi tetaplah percaya, jangan takut. Ya, saudara, yang berikutnya juga penting. Ayat yang ke-6 dikatakan harus ada pribadi yang dipakai Tuhan untuk menjadi saluran kuasa. Jadi gini, saudara. Sama sebagaimana juga Tuhan Yesus ingin melakukan mujizat itu, saudara. Ya, kalau tidak ada medianya, tidak bisa. Makanya dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan yang hari ini belum pernah kita lihat. Yang selalu diilustrasikan seperti begini loh, saudara. Saudara, kita perlu ada medianya. Iman itu adalah media juga, ya. Tapi media di sini juga Tuhan bisa pakai apa? Para pembicara. Saudara ikuti kok Koramdio tiap hari loh, saudara. Ini sesuatu yang akan menolong saudara. Untuk saudara juga bisa apa? Konsisten, diingatkan. Tuhan juga bisa memakai pemimpin-pemimpin dalam juga komunitas sepakat saudara, kompak-kompak saudara. Tuhan juga bisa memakai siapa saja yang berdoa syafaat. Makanya kalau ikut mesbah Koram dia itu dari awal sampai akhir. Jangan ada alfanya, nggak ada omeganya, saudara. Ya, atau ada omeganya, nggak ada alfanya. Kita mesti menyeluruh. Karena Tuhan bisa berbicara di awal dan di akhir. Haleluya. Sebab ini banyak saudara, orang-orang yang mempunyai pikiran salah. Ya biasanya hari Minggu. Kalau juga, Papi, ayo cepat. Ini udah ibadah nih, jam 10. Mungkin kalau ibadah itu jam 10. Papinya bilang, nggak apa-apa, Mam. Masih doa pembukaan, nyanyi-nyanyi. Nanti mungkin 10:30 baru khotbahnya. Saudara, saudara yang mempersempit, saudara yang menolak, yang Tuhan untuk berbicara. Tuhan bisa berbicara dengan berbagai cara. Lewat doa pembukaan, ada saudara jemaat saya ini, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, yang Tuhan percayakan ini. Satu hari, saudara, dia itu dipertobatkan gara-gara doa penutup, saudara. Haleluya. Ya, makanya saudara Tuhan bisa pakai apa saja. Ya, karena kenapa? Karena dia sayang sama kita, saudara. Ya, makanya saudara ini kalau ngikut alfa sampai omega. Jangan alfa doang atau omega doang. Haleluya. Ya, ada orang juga yang senang. Ibadah itu saudara selalu datangnya udah di bagian akhir. Haleluya. Ya, saya nggak ngerti. Ada yang bilang gini lagi, bangga lagi. Nggak apa-apa. Yang penting kan saya sudah kasih juga persembahan. Haleluya. Saudara, kekasih dalam Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan itu menjadi penguasa tunggal dalam hidup. Jangan masih egomu, dirimu. Tuhan itu adalah yang terpenting di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita dipakai Tuhan, sedemikian juga. Tuhan di dalam juga ingin apa menjadi membuat apa? Menjadikan mujizat itu terjadi. Kadang-kadang Tuhan perlu orang. Kadang-kadang karena apa? Karena saudara nggak pernah untuk juga menghargai orang. Ah, kadang-kadang Tuhan juga mau ngajar kita loh, saudara. Belajar, ya. Ada orang itu yang nggak suka, ya. Mau ditolong aja susah, saudara. Ada yang begitu. Ada juga yang terlalu sombong untuk menerima pertolongan dari orang lain. Ada. Belajar, saudara. Ya, dan ingat loh, berkat mujizat itu bisa terjadi juga karena juga orang lain. Ada orang-orang yang dipakai di sekeliling kita. Jangan saudara katakan juga, kenapa Tuhan nggak jawab? Karena saudara juga adalah orang yang tidak mau berkomunitas. Oh, ada yang lebih sombong lagi, saudara. Saya ini jemaat Tuhan, ya. Saya juga bisa beribadah di rumah sendiri juga bisa, ya. Biar nanti sama Tuhan, saudara. Kalau saudara mati, siapa yang nguburin saudara? Tuhan saudara. Tuhan ada di surga masalahnya, saudara. Yang mesti menguburkan saudara itu teman-temanmu. Yang mesti memberikan kekuatan siapa? Tatkala kita lemah, tatkala kita ada di bawah, saudara siapa? Ini yang kita perlu tahu. Ya, Yohanes pasal 2:6 itu dikatakan. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan
untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya itu 2-3 buyung. Jadi saudara, Tuhan bisa pakai lewat orang lain ini dengan fungsinya, dengan karunia-karunia yang ada. Dan saya percaya saudara, lewat Mesbah Koramdio ini, lewat komunitas sepakat itu, waktu saudara masuk di breakout room, itu kekuatan Tuhan yang sangat full, saudara. Ingat, saudara sudah dapatkan pengajaran firman Tuhan ini. Ini iman saudara di stir up. Tapi pada waktu ditumpang tangan, pada waktu juga saudara ini berdoa dalam sepakat. Nah, di situ kuasa Allah maksimal terjadi. Jangan heran, saudara. Mujizat itu terjadi. Ada kuasa Tuhan. Tapi Tuhan juga bisa pakai apa saja yang ada di dalam juga Mesbah Koramdio itu. Ya, yang tadi saya katakan, mau doa awal kek, mau doa akhir kek, di tengah kek, dalam juga puji-pujian, ya sebelum ini kan juga ada musiknya. Tuhan bisa pakai itu semua untuk meneguhkan saudara. Kenapa? 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 Karena dia sayang sama saudara. Karena saudara berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan juga ingin pakai saudara. Ya, dalam Yesaya 43 itu dikatakan, satu nyawa saudara itu bisa menggantikan bangsa. Berarti saudara. Saudara juga bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saksi. Sama sebagaimana dalam kisah para rasul 1:8 itu mengatakan, jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, belajarlah setia. Setia di dalam juga rumah kita. Setia untuk juga orang-orang di sekeliling kita. Setia kepada orang-orang yang kita tidak kenal. Setia kepada juga bangsa-bangsa yang Tuhan akan juga bawa saudara. Nah, saya percaya Tuhan sedang memakai saudara. Yang tadi saya katakan. Kalaupun ada masalah, membawamu. Tapi itu lewat masalah itu engkau punya pengalaman saudara dengan Tuhan Allah. Haleluya. Bagian yang ketujuh ini. Ini yang penting juga saudara. Dikatakan. Nggak cukup percaya-percaya saja. Tapi saudara mesti beriman dan bertindak atas apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Makanya saudara perlu untuk saudara juga ini bisa untuk mengalami kuasa itu, ya. Dan saudara mesti melakukannya. Haleluya. Ya, kalau saudara juga mendengar firman Tuhan, apa yang saudara dapat? Lakukan, saudara. Haleluya. Haleluya. Ya, biasanya saudara kalau kita melayani orang-orang yang sudah sekarat saudara di ICU, saudara jangan bilang, aduh, mesti doanya apa ya? Saudara doa aja seperti juga dia. Semakin saudara, Tuhan itu baik, saudara. Ya, di dalam kandungan, saudara. Ya, bayi di kandungan itu panca indera yang pertama yang terjadi itu adalah pendengaran. Makanya kalau dalam masa-masa kehamilan suami istri itu suka ribut, nggak heran saudara. Itu bayinya yang lahir itu stres. Makanya kalau saudara juga konflik, saudara mesti bereskan. Jadi ngomong sama bayimu, nak, papi mami ini minta maaf, ya. Kenapa saudara? Karena walaupun juga di dalam kandungan, tapi juga saudara dia bisa mendengar lewat juga telinga mamanya. Ya, ini keajaiban yang sangat luar biasa. Makanya juga Mazmur Daud itu kata-katanya kejadianku itu di kandungan itu ajaib, benar-benar ajaib. Dan Tuhan itu tahu loh saudara. Tuhan masih kasih kesempatan sama orang yang koma. Itu pendengaran yang terakhir saudara. Ya, mungkin panca indera yang lain segala macam itu sudah tidak berfungsi, tapi panca indera pendengaran itu yang terakhir. Ya, kalau orang yang sudah lewat dipanggil Tuhan udah hilang lah itu. Tapi panca makanya kalau sudah mendoakan orang-orang yang sekarat, berlakulah, berdoalah seperti engkau juga melihat orang itu ada di situ, walaupun juga sudah tidak bisa apa-apa. Ya, haleluya. Ya, makanya saudara mesti semangat. Saya pernah mendoakan orang-orang saudara. Saya bilang ini papa kamu ini sudah sekarat. Jadi tolong siapa yang dulu punya masalah atau merasa berdosa, ya mungkin papa ini nggak mau jalan-jalan ini gara-gara ada di antara kalian yang belum ngeberesin dulu dengan papi. Ayo,
ngaku anak-anak semua, mantu atau mungkin siapa saja, saudara-saudaranya juga. Nah, itu loh saudara. Itu tuh saya pernah lakukan itu, ya. Udah nangis-nangisan, walaupun juga papanya dalam terbang sakit. Kita berdoa sekarang. Ayo, kita bilang dalam nama Tuhan Yesus. Om, ini saya. Makanya kalau doa juga saudara mesti memperkenalkan siapa diri saudara. Saya bilang ini pendeta ini. Saya pendetanya anaknya ini. Ya, saya bilang, Om sudah dengar ya. Ini anak-anak semua tuh ini, semua saya ya apa kronologisnya itu, saudara. Ya, saya cerita dan saya katakan hari ini Tuhan Yesus kalau juga hadir dalam bentuk mungkin juga satu pribadi yang terang bercahaya, mukanya nggak bisa dilihat. Percayalah waktu dia ngomong ada damai sejahtera, ikutin apa aja yang dia katakan. Kalau disuruh buka mata, buka mata. Kalau disuruh juga bangun, bangun. Ya, kalau juga disuruh ikut sama dia, ikut aja. Ya, tapi kalau orang-orang yang sudah mati, yang mukanya serem-serem, jangan diikutin. Itu setan, saya bilang. Ya, sebab Yesus adalah terang dunia itu, saya bilang. Yesus itu adalah jalan keselamatan buat kita. Dan Yesus itu adalah kebenaran. Jadi Om, kalau Tuhan Yesus ngomong apa aja, ikutin, lakukan. Nah, ini beriman, bertindak. Luar biasa saudara. Orang yang sudah sekarat itu tiba-tiba dia melek. Buka mata saudara. Dia bangun. Saya juga kaget saudara. Anak-anaknya juga kaget. Nggak ngomong apa-apa saudara. Cuma ngeliatin aja satu-satu. Ya kita juga hening sebentar. Lalu saudara setelah itu dia tidur lagi saudara. Dan nggak lama lewat saudara. Ya dipanggil Tuhan dia. Nah ini nih, kekasih dalam Tuhan Yesus. Beriman, bertindak. Nah kita yang masih sehat, bukan walafiat lagi nih, walakot, walapat, saudara. Ya, kita ini mesti dengar. Udah dengar, bukan saja percaya saja, tapi mesti bertindak. Ini yang dilakukan. Yesus berkata kepada pelan-pelan itu, isilah tempat-tempat itu penuh dengan air. Dan mereka pun katanya apa? Mereka pun apa? Mengisinya sampai penuh. Oh, haleluya. Ya ingat ya, kalau saudara ada sesuatu, lakukan full. Ya, jangan setengah-setengah. Lakukan full. Tidak bisa tidak, harus full. Kalau saudara main setengah jalan, engkau akan dapat berkatnya setengah jalan. Ya, kalau engkau main juga 3/4 jalan, engkau akan dapat juga berkatnya 3/4 jalan. Oleh karena itu saudara-saudara mesti full. Ini mengisi air berubah menjadi air anggur. Ini firman Tuhan katakan. Ini luar biasa saudara. Ya, dan kalau saudara juga melakukan ini juga hari ini, saya percaya engkau dengar, kau dapatkan sesuatu, lakukan bertindak. Kalau engkau belum terlihat, Pak Sofyan, saya kok tetap begini aja. Engkau sudah dapat imannya? Iya, udah dapatkan itu, lakukan itu. Berarti Tuhan mau engkau konsistensi, bertekun, terus menerus percaya, terus menerus ditindakkan. Karena juga itu ujian imanmu. Itu adalah dijaga untuk saudara juga bisa belajar namanya ketekunan. Selalu mendatangkan satu keberhasilan, kesuksesan di dalam doa apa yang kita doakan. Nah, yang kedelapan, saudara. Bagian yang kedelapan, ayat yang kedelapan, ya. Kalau saudara sudah dapatkan itu, mujizat itu sudah terjadi. Jangan menang wae. Jangan berdiam diri. Mujizat itu harus dibagikan, disaksikan kepada semua orang. Yohanes pasal 28 ini mengatakan lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah katanya kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Haleluya. 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 Ya. Haleluya. Jadi saudara-saudara mesti bersaksi. Ya, banyak bersaksi. Kalau saudara sudah mengalami mujizat, saudara-saudara yang hari ini ada di Koramilio, ayo jadilah orang-orang yang menjadi berkat. Orang-orang yang bisa memimpin juga di dalam komunitas sepakat kita. Karena saudara punya pengalaman.
Dulu hidupmu bagaimana, sekarang bagaimana, proses yang sedang kau lalui itu bisa menjadi satu suara nubuatan. Itu yang dituliskan dalam kitab Wahyu. Bahwa kesaksian orang benar, kesaksian orang di dalam Kristus itu menjadi suara nubuatan. Sehingga ini saudara akan membawa satu impartasi. Dengar dengan baik-baik. Kesaksian kita bukan cuma hanya informasi, tapi kesaksian kita mendatangkan impartasi iman yang ada pada dirimu. Waktu orang itu percaya, terjadi mujizat. Ya, karena saudara sudah ngalamin. Dan saudara berbicaranya dengan iman. Dan waktu dia bisa dapatkan imannya itu, terjadi mujizat itu. Ya, sekali lagi loh, kita tuh cuma nanya media. Ya, makanya saudara, mujizat yang dialami ini mesti diimpartasikan. Ya, coba yang ke-9. Ya, yang ke-9, Yohanes pasal 29:10 ini mengatakan, mujizat kan harus dapat dialami dan diimpart kepada setiap orang yang mendengar. Setiap pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Ya, mereka tidak tahu, kita tahu, Saudara. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui ia memanggil mempelai laki-laki. Nah itu, pelayan itu lihat mujizat itu. Ya pelayan-pelayan itu tahu siapa yang melakukan. Karena dia yang mengisinya, tempayan-tempayan itu dengan air. Dia yang tahu, saudara. Dan berkata kepada setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Tuhan memberikan kepada kita itu semua-muanya. Nggak ada itu yang separuh-separuh, nggak ada, saudara. Kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus akan memberikan segala-galanya. Bagian terakhir ini yang penting juga, saudara. Coba ayat yang ke-11. Saudara, mesti ingat, siapa yang membuat mujizat itu? Tuhan Yesus. Siapa yang mesti dimuliakan? Bukan kita lah. Jangan ambil kredit buat kita. Tidak, tidak. Kita tuh cuma hanya saluran. Haleluya. Makanya kita ini adalah tanah liat itu. Kita ini adalah bejana itu. Kita hanya adalah satu saluran untuk orang lain bisa diberkati. Hidupku adalah saluran untuk orang lain bisa diberkati. Dan lewat hidupmu, itu Tuhan inginkan supaya juga impartasikan iman juga kepada orang-orang itu. Ya, sama sebagaimana juga firman Tuhan. Kita sudah baca dalam Yohanes pasal yang ke-6 itu. Bagaimana Tuhan Yesus membagikan saudara dari 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Saudara, Tuhan memakai iman yang ada pada murid-muridnya. 12 muridnya itu saudara pasti waktu menerima, lah cuman 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Tapi kenapa nggak habis-habis ya? Diambil dari tangan Tuhan itu rotinya ada terus segala macam. Saudara juga tahu sebagaimana cerita di dalam perjanjian lama Nabi Elia dengan juga janda di Sarfat itu. Saudara karena imannya percaya dia, saudara. Dia sangat percaya dan Tuhan pakai itu. Buli-bulinya tepung yang ada juga di dalamnya itu, saudara, dan minyak yang juga ada di buli-buli itu juga. Saudara, itu dikatakan nggak pernah berhenti sampai lunas semua utang-utang mereka. Ya, utang-utang janda itu. Padahal juga seperti tadi dia katakan katanya, ini saya cuma makan yang terakhir kali nih. Tapi saudara karena dia ini dapat impartasi dari seorang Nabi Elia yang sudah juga punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Waktu disampaikan dikatakan, hai ibu, berikan buat saya dulu. Nanti kamu akan lihat mujizat itu terjadi. Dan apa yang saudara dia lakukan ibu ini? Ini luar biasa sekali. Sudah dikatakan katanya buli-buli itu tepung yang nggak pernah habis dan minyaknya tidak pernah habis. Sampai utangnya selesai. Nah saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus.
Tuhan juga akan menyelesaikan semuanya. Kalau saudara yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, hidup di dalam panggilan Tuhan, hidup dalam pelayanan Tuhan, Tuhan nggak pernah utang sama saudara. Saya melayani Tuhan 40 tahun, saudara. Ya, dan tahun-tahun ini merupakan ya, tahun-tahun untuk juga saya menyelesaikan semuanya secara juga mungkin struktural, ya. Tetapi saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Waktu Tuhan itu kepada kita itu sangat luar biasa. Ya, jadi kalau engkau dengar, engkau mesti lakukan. Dan waktu engkau mengalami itu, engkau mesti impartasikan kepada yang lain. Dan ingat, kalau orang lain juga sudah mengalami kesembuhan, sebagaimana juga saudara dulu, saudara mesti ingat bahwa yang harus dimuliakan adalah Tuhan Yesus. Ayat yang ke-11 dikatakan, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, hari ini saya percaya bahwa juga tidak ada perkara yang mustahil dalam tangan Tuhan. Apa yang saudara juga dengar, lakukan yang baik. Maka hal yang besar akan terjadi dalam hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau juga selalu menolong kami, memberikan kesempatan kepada kami. Dan kami tidak ingin sia-siakan semua kesempatan itu. Apapun Tuhan yang akan juga dikerjakan di dalam juga Mesbah Koramdeo ini. Kami percaya inilah jalan buat juga diri kami. Untuk kami juga bisa menerima apa yang sudah disediakan oleh Tuhan. Melalui juga teman-teman kami. Kalau sebentar juga kami akan ada breakout room. Kasih karunia Tuhan akan juga menolong kami. Lewat juga doa-doa sepakat dari teman-teman kami ini. Supaya juga apa yang menjadi iman mereka ini bisa diimpartasikan kepada kami yang lemah, yang sedang sakit, yang sedang dalam pergumulan, yang sedang juga ada membutuhkan kasih karunia dalam jiwa kami, pikiran, hati, kehendak kami. Sehingga kami tidak memutuskan atau bertindak yang salah di hadapan-Mu. Tuhan Yesus tolong kami. Kalau juga ada gangguan di dalam roh kami ini. Semua ikatan-ikatan kuasa-kuasa lain yang pernah mengikat kami juga akan dibebaskan. Karena kami percaya jika ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan ada di situ. Dan di mana ada Tuhan, di situ ada kebebasan. Dan hari ini kami mau terima itu semua Tuhan. Karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Terima kasih Engkau sudah memberi kesempatan kepada kami. Dan kami tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Ya Pak, terima kasih untuk pengajarannya hari ini ya. Yesus si pembuat mujizat ya. Bapak boleh ya kita nanti sampai 7:15. Oke. Oke, ya Bapak Ibu ya yang mau didoakan atau mau bertanya, boleh ya. Tapi kita dengarkan dulu sebentar ya Pak pengumuman. Silakan. Silakan Tesrin. One, two, three, yes. Pria sejati, yes, yes, yes. 1-2-3 Mei 2025 di NPCC Nusa Pujian Convention Center Bali. Ada pertemuan akbar jaringan pria Lions Road 2025 Indonesia dan internasional. Konferensi dan pemuritan pria, wanita, anak muda, dan keluarga. Komplit banget ya. Ya, bersama para pembicara internasional Pak Edi Leo, Pak Timotius Arifin, Paul Cole, Kasih Kasten, Quick Hill. Mereka memuridkan pria, membangun keluarga, dan gereja yang kuat. Jangan lupa, tanggal 1 Mei malam akan ada KKR keluarga juga loh. Daftar segera 500.000,
sudah termasuk konferensi dan pemuritan, serta seluruh materi pemuritan para pria, wanita, keluarga, dan 6 kali makan. Ada juga akan ada launching renungan 77 materi pemuritan setelah konferensi. Ada outbound pemuritan pria tangguh tanggal 3 sampai 6 Mei dengan tambahan biaya 1,5 juta saja. Mau tahu informasi lebih detail? Silakan klik link pendaftaran berikut ini. Jangan lupa tanggal 3 Mei akan ada Women Session, The Brilliant Mother, sehingga bisa menjadi satu tim dengan ayah untuk memuridkan keluarga dan membawa sorga ke rumah. Hanya dengan 200.000 sudah termasuk materi makan siang dan malam bersama pembicara internasional Rose Leo dan Jenny Kasten. Saya hadir bersama istri, Suami, dan anak. Bagaimana dengan Anda? Sudah daftar? Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sejati Mesbah Koramdeo mengundang Anda yang mau didoakan, disembuhkan, dipulihkan, dan dilepaskan dari berbagai sakit penyakit dan kutuk. Apakah Anda mengalami kutuk di dalam usaha, di dalam pernikahan, kawin cerai, dan rindu untuk didoakan? Silahkan join sekarang juga di setiap Sabtu pagi di dalam Healing Prayer melalui Zoom pukul 5.30 pagi. Ayo kita ajak orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Ya, terima